Halo semuanya, langsung aja ya. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau ada sebuah teks kuno yang bisa dibilang sebagai kunci utama dari pusat kecerdasan alam semesta? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah surat Al-Falaq. Ini bukan cuma bacaan biasa loh, ini tuh bener-bener kerangka super canggih buat paham gimana sih cara kita berinteraksi sama energi kosmik di alam semesta ini. Yuk kita mulai? Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Coba deh pikirin, apakah alam semesta ini hanya berisi kebaikan? Sering banget kan ya, kita tuh agak naif, mikir kalau dunia ini isinya cuma cahaya dan hal-hal positif aja. Tapi, kalau kita mau punya kecerdasan universal, kita harus buka mata lebar-lebar. Realitasnya, alam semesta tuh juga punya sisi keras dan dipenuhi energi negatif. Nah, sadar akan hal ini adalah langkah pertama kita menuju kecerdasan yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita cek dulu nih fakta-fakta dasarnya. Al-Falaq ini adalah surat ke-113, isinya cuma 5 ayat yang padat banget, dan secara harfiah artinya waktu subuh atau fajar. Tapi yang bakal jadi fokus utama kita hari ini adalah makna intinya, yaitu posisinya sebagai pusat kecerdasan alam semesta. Sekarang coba bayangin kegelapan malam yang benar-benar pekat. Terus tiba-tiba ada seberkas cahaya fajar yang tajam banget, menyayat dan membelah kegelapan itu. Wah, ini metafora yang luar biasa kuat. Cahaya itu nggak datang gitu aja teman-teman. Dia secara aktif dan perkasa mendobrak kegelapan. Dan ini melambangkan intervensi ilahi yang dahsyat, yang datang tepat pas kita lagi ada di momen krisis yang paling berat. Dan dari metafora tadi, kita dibawa ke sebuah pergeseran sudut pandang yang benar-benar fundamental. Pas kita bilang, aku berlindung, itu tuh sama sekali bukan tanda kelemahan loh. Justru sebaliknya. Ini adalah puncak dari kecerdasan alam semesta. Kita tuh manusia biasa, nggak mungkin kan menahan semua kegelapan kosmik itu sendirian. Kita butuh perisai tertinggi. Dan berserah diri kepada sang penguasa fajar, itu adalah satu-satunya tameng mutlak yang kita punya. Nah, supaya kita benar-benar cerdas, kita wajib paham anatomi spesifik dari energi negatif yang ada di sekitar kita. Mari kita masuk ke pembahasan tentang 4 bentuk energi negatif ini. Dan ini secara brilian menggambarkan peta ancaman di sekitar kita. Ada 4 bahaya utama yang mengepung kita, mulai dari kejahatan makhluk ciptaan, ngerinya kegelapan malam, tipu daya tukang sihir, sampai kejahatan para pendengki. Ini tuh semacam roadmap ketegangan yang menyadarkan kita, wow, ternyata bahaya itu ada di mana-mana, bentuknya macam-macam, dan pastinya sangat nyata. Kita urai satu-satu ya. Pertama, kejahatan makhluk. Jujur aja, wajar kalau kita cemas. Teks ini memvalidasi ketakutan kita, karena memang nggak semua ciptaan di alam semesta ini baik. Pasti ada entitas yang bisa mencelakakan kita. Tapi, jangan sampai rasa takut itu bikin kalian lumpuh. Kalian harus ingat satu kebenaran yang memperdayakan ini. Tuhan yang menciptakan ancaman tersebut sudah pasti jauh lebih kuat dari ciptaannya. Selanjutnya, ada kejahatan malam. Kalau siang hari kan identik banget sama visibilitas yang jelas, rasanya aman gitu. Tapi malam, di sini malam dipakai sebagai simbol yang sangat dalam untuk kerentanan kita. Kegelapan malam itu mewakili titik buta kita. Masa-masa di mana kita lagi dilanda ketidaktahuan dan lagi ada di puncak krisis emosional. Di momen-momen malam semacam inilah, kita berada di tingkat yang paling rentan terhadap bahaya. Ancaman yang ketiga ini mungkin kedengarannya agak kuno ya, kejahatan tukang sihir. Tapi bentar, mari kita modernisasi konsepnya. Sihir di zaman sekarang itu melambangkan energi negatif yang sengaja dan sistematis dikonstruksi. Coba deh pikirin, tentang niat jahat yang terstruktur, propaganda yang nipu banget, atau manipulasi psikologis yang merusak mental kalian secara nggak logis. Ini tuh serangan tak kasat mata, dan pastinya butuh banget perlindungan spiritual. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih, hasad atau dengki. Dari semua energi negatif yang kita bahas, rasa iri hati ini adalah yang paling umum, paling sering kita temuin sehari-hari, dan sayangnya paling merusak. Kedengkian itu bisa menggerogoti kita secara diam-diam loh. Dia bisa ngancurin kesehatan dan pelan-pelan meluluh lantakkan hubungan sosial kalian dari dalam. Ngeri banget kan? Nah, setelah kita bedah tuntas anatomi energi negatif tadi, sekarang kita masuk ke praktik melindungi diri. Gimana sih cara aplikasi harian dari kecerdasan universal ini? Solusinya ternyata sangat praktis dan logis, teman-teman. Pertama, kalian harus sadar, buang jauh-jauh pikiran naif tadi.
Kedua, jangan takut berlebihan, harus proporsional aja. Ketiga, dan ini yang paling penting, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Ngandelin jimat atau cuma modal tekad dan pikiran positif aja tuh nggak akan cukup buat nahan energi kosmik seberat itu. Kalian butuh berserah diri sepenuhnya. Dan langkah keempat, jadikan pertahanan spiritual ini sebagai rutinitas. Ngomongin soal rutinitas, angka 3 ini punya makna yang esensial banget. Secara historis, perlindungan ini rutin dibaca sebanyak 3 kali setiap fajar menyingsing dan 3 kali saat malam mulai turun. Ini bukan sekedar ritual kosong ya, ini adalah kebiasaan harian buat ngeriset rasa rendah hati kita, ngebuka dan nutup hari dengan satu kesadaran penuh bahwa kita akan selalu dan selamanya butuh penjagaannya. Sebagai penutup eksplorasi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang menantang nih buat kalian renungkan. Sudahkah Anda membiarkan Tuhan membelah kegelapan jiwa Anda hari ini? Punya kecerdasan alam semesta, itu berarti kita tahu betul kalau kita nggak pernah ditakdirkan buat ngelawan kegelapan sendirian. Teruslah berserah diri dan biarkan cahaya dari Sang Penguasa Fajar bawa kejelasan utuh dalam hidup kalian. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.